Oke, selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas atau PTP. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai field dan sigma field atau lapangan dan lapangan sigma. Hari ini tentu kita akan fokus di lapangan sigma. Tadi di kuliah, di video bagian pertama dan kedua dan ketiga, kita sudah membahas mengenai definisi dari sigma field, kemudian kita juga membahas mengenai satu contoh kelas himpunan yang merupakan field tapi bukan sigma field. Kemudian tadi di video yang bagian ketiga kita membuktikan teorema yang menyatakan bahwa irisan dari sejumlah sigma field merupakan sigma field. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk menjelaskan contoh ini. Kalau irisan dari sejumlah sigma field adalah sigma field, apakah gabungan dari dua sigma field akan membentuk sigma field yang baru atau bukan? Ini tugas kalian ya, nanti dikerjakan, oke? Nah, sekarang di sini kita akan melihat yang namanya sigma field minimal atau lapangan sigma minimal. Ini sebenarnya juga konsepnya serupa dengan yang kalian pelajari ketika di lapangan minimal. Jadi suatu kita notasikan dengan sigma epsilon atau sigma E saja untuk singkatnya. Sigma E ini adalah suatu lapangan sigma yang minimal, yaitu jika dia termuat dalam setiap lapangan sigma yang memuat kelas himpunan E. Oke, nah ini kita lihat contoh di sini diberikan suatu kelas interval buka E seperti ini. Nah, di sini kita tahu kelas E tertutup terhadap operasi irisan berhingga, tapi tidak tertutup terhadap operasi irisan terhitung dan komplemen ini juga mudah kok untuk menunjukkan ini. Ini menjadi tugas kalian yang kedua. Jadi mungkin saya tuliskan saja di sini. Oke, sebentar. Jadi, oke. Oke. Jadi tadi tugas yang pertama adalah kalian tunjukkan apakah ini dia. Oke. Yang example di PowerPoint ini kalian jelaskan. Oke. Kemudian tugas yang kedua adalah ini dia. Oke. Yang kelas interval buka E ini tunjukkan bahwa E tertutup terhadap operasi iris berhingga, tapi tidak tertutup terhadap operasi iris terhitung dan komplemen. Oke, ini menjadi tugas kalian. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Misalkan B adalah lapangan sigma minimal yang memuat kelas himpunan E, yaitu B itu, oke, ini tugas biarkan di atas sini. Oke, jadi kita di sini punya B adalah lapangan minimal yang memuat kelas himpunan E, maka kita bisa tunjukkan bahwa si B ini tidak hanya memuat interval buka minta hingga sampai X, tapi dia bisa memuat interval ini, interval 1, 2, sampai 7. Oke, bagaimana cara menunjukkannya? Sekarang kita lihat dulu. Yang pertama tadi kita punya si E, ya. Atau mungkin kita buat tabelnya sajalah ya. Jadi kita punya, nggak apa-apa, biarin aja. Jadi tadi kita punya E, isinya adalah
suatu kelas yang memuat himpunan yang berbentuk interval min tak hingga sampai X, di mana X-nya adalah suatu bilangan real. Oke, kita punya itu. Kemudian kita punya yang kedua adalah bahwa si B ini adalah suatu sigma field minimal yang memuat si E. Itu kita punya. Kemudian di sini kita mau menunjukkan bahwa interval-interval yang berbentuk 1 sampai 7 ini juga pasti akan ada di B. Bagaimana? Sekarang coba kita lihat. B ini adalah suatu minimal sigma field yang memuat si E. Oke. Nah, sekarang karena B adalah adalah suatu sigma field, oke, kalau ada, jadi saya tuliskan di sini, karena si B adalah suatu sigma field artinya yang memuat E, gitu kan? Artinya kan berarti di sini terus kita tahu E ada di B, berarti kita juga tahu harusnya adalah si E-nya ini, E komplemen, harusnya ada di B juga. Oke. Nah, apa itu E komplemen? Oke, mana tadi? Oke. Nah, apa itu si E komplemen? Kalau E-nya berbentuk seperti ini, berarti E komplemennya bentuknya adalah apa dong? Berarti E komplemen bentuknya adalah apa ya? E komplemen harusnya berbentuk, kalau minta hingga sampai X, berarti ini harusnya adalah dari interval ini tutup X sampai si tak hingga. Benar nggak? Ya kan? E komplemennya harus berbentuk seperti ini, sehingga kita tahu oke, ini adalah bentuk yang interval kalau di slide ini adalah X sampai tak hingga dengan X-nya. Oke, yang nomor 2. Oke, jadi ini kita sudah tunjukkan opsi, saya tulis saja ini adalah yang nomor 2. Oke, nah kemudian habis itu kembali karena B adalah suatu sigma field, berarti dia juga harus, jadi sebenarnya ini begini aja ya. Oke. Ini yang pertama kita dapatkan dari sifat komplemen, kemudian yang kedua itu kita coba cari irisannya. Oke, jadi irisan dari ini tuh apa sih? Gitu ya. Jadi kita lihat berarti irisan dari suatu dari I sama dengan 1 sampai 1 sampai tak hingga dari si bentuknya itu si epsilon. Oke, sekarang saya ambil epsilon I, itu kan berarti berbentuk irisan dari, oke, dibuat seperti ini. Epsilon I itu berbentuk interval ini. Jadi kita buat di sini. Nah, kemudian ini di sini kita mulai agak tricky. Misalkan X ini kan sembarang bilangan real kan, artinya kan bisa berapa aja.
Nah, bisa berapa aja boleh dong kalau saya, karena ini kan kita jalan I1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi X ini saya ganti dengan misalkan A ditambah 1/n. Boleh aja, karena A tambah 1/n itu juga suatu bilangan real, gitu kan? Jadi, dan A-nya bisa saya ganti-ganti berapapun juga untuk memenuhi X-nya bisa ganti-ganti, ataupun ini juga jalan dengan N-nya yang bervariasi. Nah, apa irisan dari minta hingga sampai A plus 1/n? Kalau N-nya 1, oh ini berarti mungkin saya harus nulisnya N dari 1 sampai tak hingga. Oke, supaya sama dengan indeksinya. Oke, A tambah 1, A tambah setengah, A tambah 1/3, A tambah 1/4, dan seterusnya. Ini berarti hasilnya, irisannya harusnya adalah minus tak hingga sampai A. Dan itu interval tutup di kanan. Dari sini, ini kita dapatkan interval yang oke, kita lihat ini sebenarnya adalah yang nomor 1 di slide ini, ya kan, bentuk minta hingga sampai A, atau di sini adalah X. Ini minta X sampai tak hingga, X sampai tak hingga, ini adalah yang nomor 2, oke. Terus minta hingga sampai A itu adalah yang nomor 3. Kemudian kita juga punya misalkan, oke, jadi ini ada di B itu suatu sigma field, berarti komplemennya dia juga karena ini harus ada di B, berarti karena ini ada di B dan B itu adalah suatu sigma field, berarti komplemennya dia juga harusnya ada di B. Yaitu apa sih komplemennya dia ini? Komplemennya dia minta hingga sampai A adalah apa ya? A sampai di sini kita punya komplemennya adalah interval buka A sampai tak hingga. A sampai tak hingga. Oke, itu kita dapat interval yang nomor 5. Oke, sekarang kita sudah punya ini. Oke. Kemudian kita punya lagi, ini kita udah dapat 4 ya. Oke. Nah, kemudian apalagi nih? Kita sudah dapatkan interval 1, 2, 3, 5. Oke. Kemudian kita punya A sampai tak hingga, kita punya minta hingga sampai A, kita punya X sampai tak hingga. Kita juga punya ini salah. Ini salah. Ini tadi, ini sendiri, ini yang nomor 1. Sorry. Oke. Ini yang nomor 1. Oke. Oke. Ini tadi interval yang pertama, 2, 3. Oke, kita udah punya minta hingga sampai X. Kita juga punya di sini A sampai tak hingga. Terus kalau saya mau membuat irisan dari bentuk yang pertama dan bentuk yang kelima. Oke, jadi di sini irisan dari bentuk yang pertama dan kelima. Yang pertama ini ada di B, ini ada di B, berarti B itu suatu sigma field. Berarti irisan dari apa yang ada di sigma field harusnya ada di sigma field juga. Jadi misalkan saya ambil adalah bentuk yang pertama ini, dia
itu adalah ini, diiris dengan bentuk yang kedua ini adalah ini, tapi terus ini saya ganti aja biar sesuai dengan apa yang di buku, minta hingga sampai B, ini A sampai tak hingga, dengan saya pilih di sini A-nya lebih kecil dari B. Bagaimana kalau A-nya lebih besar dari B? Ya nggak apa-apa juga, cuma akhirnya kita nggak dapat apa yang kita mau. Tapi ini kan saya memilih sedemikian sehingga A yang lebih kecil dari B. Dan di sini kita mendapatkan hasilnya adalah A, B. Oke, jadi di sini kita dapat ini adalah bentuk interval yang ke-6. 6 yang ya. Kemudian sekarang dari ini kita bisa dapatkan itu adalah yang ke-6. Bagaimana dengan interval yang ke-7? Oke, sebenarnya kita bisa dapat dari sini lagi. Sekarang kita tahu bentuk A, B itu ada di B. B itu suatu sigma field. Berarti kita tahu irisan dari bentuk A, B itu juga harusnya ada di B. Nah, cuma sekarang agak sedikit tricky lagi, agak sedikit manipulasi kita. Jadi, saya menuliskan ini, irisan A, B ini, interval AB, ini karena kita mau terhitung ya, GN dari 1 sampai tak hingga, B-nya ini saya ganti dengan AB plus 1/n. Oke, atau biar ini kan saya maunya A dan B. Ini saya ganti aja misalkan jadi suatu X plus 1/n gitu ya. Nah, di sini karena B ini suatu sigma field, maka irisan tak berhingganya pun harus ada di B. Nah, apa bentuknya ini? A, X plus 1/n. Kalau diiris X tambah 1, X tambah setengah, X tambah sepertiga, dan seterusnya sampai N-nya menjuta hingga kita tahu irisannya adalah interval setengah buka, setengah tutup buka di A, tutup di X. Ini kita dapatkan bentuk yang ke-7. Bentuk yang ke-7 bagian 1 ya. Di mana cuma di sini saya pakai X, di sini dia pakai B. Kemudian dengan cara yang serupa, kita juga bisa mendapatkan bagaimana nih interval ini yakin ada di B. Apa alasannya? Nah, sekarang saya lakukan hal yang sama di sini, irisan dari interval AB, cuma kalau tadi B-nya yang saya manipulasi, sekarang kita manipulasi A-nya. Kita misalkan buat X min 1/n. Kok boleh? Ya boleh saja, karena kan kembali tadi, karena A dan B-nya itu sembarang bilangan real loh, dimana cuma tadi A-nya lebih kecil dari B. Ya, terus kalau saya mau notasikan bilangan real itu sebagai bentuk X min 1/n, pasti saya bisa dapatkan X yang sesuai dan N yang sesuai, gitu ya. Kemudian ini kita bisa jalan untuk N-nya 1 sampai tak hingga. Kalau kita cari irisannya X min 1, X min setengah, X min sepertiga, dan seterusnya, ini kan ujung-ujungnya kurang dari X. Kurang dari X, X minus, artinya kan X-nya terpenuhi. X-nya maksudnya memuat X, ini jadi X, B. Dan itu adalah interval yang ini. Interval yang di nomor 7 bagian ke-2. Bagaimana dengan interval yang di yang ketiga? Kembali tadi,
karena B adalah suatu sigma field, terus bentuk A, X ada di B, bentuk X, B ada di B, berarti harusnya bentuk dari kalau diambil irisannya ada di B juga, cuma kita nggak sampai ke apa yang kita mau. Kalau saya bisa ambil yang kalau digabung, sebenarnya sih dengan cara yang sama, cara yang serupa, kita bisa juga menghasilkan yang interval yang 7/3, yaitu manipulasinya Yang ini tadi adalah dibuatnya, misalkan tadi saya sembarangan, ini saya ganti aja, ini suatu X, ini suatu Y ada di B, X-nya lebih kecil dari Y, gitu ya. Ini saya ambil X, Y karena berdasarkan ambil dari interval yang kita dapat dari nomor 6. Ini dari nomor 6, bentuk AB, ini saya ganti aja. AB kan bilangan real sembarang, X-nya juga bilangan real sembarang, dengan ini A lebih kecil dari B, di sini saya buat X lebih kecil dari Y. Kemudian di sini saya bisa buat kembali manipulasi, X-nya itu A minus N, Y-nya itu B plus N. Irisan di sini akhirnya kita bisa dapatkan irisan dari itu adalah A, B. Ini kita dapatkan yang di interval 7.3. Bagaimana dengan yang singleton? Untuk yang singleton, kita bisa mendapatkannya dari kita punya ini, dari yang ketiga kita punya minta hingga koma A. Terus kita punya juga di sini bentuk X, tak hingga di sini. Jadi kedua bentuk itu ada di B, tapi sekarang A dan B itu kan kembali sembarang bilangan real kan? Jadi kalau saya ambil ini A, ini juga X, bisa juga mulai dari A juga. Dan ini adalah dua-duanya ada di B, maka irisan dari keduanya ini akan ada di B, dan irisan dari keduanya ini adalah suatu singleton, hanya A. Ini adalah interval yang berapa ini? Yang keempat. Jadi di sini kita bisa menunjukkan bahwa tadi kita berangkat hanya dari satu kelas himpunan yang berbentuk minta hingga sampai suatu bilangan real, suatu X untuk X sembarang bilangan real, maka kita bisa membentuk B itu adalah suatu minimal sigma field yang memuat si E, dan ternyata kalau dibangun oleh si E, sigma field itu, si B ini ternyata memuat berbagai bentuk interval lainnya pada bilangan real, yaitu seperti yang di daftar ini. Nah, bentuk yang seperti ini disebut sebagai lapangan Borel. Jadi lapangan Borel adalah suatu lapangan sigma yang dibangun oleh salah satu kelas dari subset bilangan real. Anggota dari lapangan Borel disebut sebagai himpunan Borel. Nah, sebagai penutup dari bagian ini, kalau tadi dalam penjelasan ini B-nya dibentuk oleh atau dibangun oleh si E yang berupa minta hingga sampai X, maka saya mau kalian coba tugas yang ketiga adalah tunjukkan bahwa si B
yang merupakan sigma dari E itu tunjukkan bahwa Borel field ini juga dapat dibangun oleh kelas himpunan yang berbentuk ini aja deh, yang berbentuk A, B, di mana A lebih kecil dari B, A dan B-nya suatu bilangan real. Oke, itu tugasnya. Oke, sekian untuk materi kali ini.